Eyang Prabu itu sosok seorang apa ya Kang gitu ya? Di kerajaannya mungkin atau di wilayahnya mungkin gitu. Jadi begini, untuk Eyang Prabu Siliwangi itu sendiri ya, tentulah kita tinggal di Jawa Barat. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Eyang Prabu Siliwangi. Kan begitu. Nah, banyak di kalangan kita itu mempertanyakan, kan begitu, kesaktian, kan begitu, kehebatan, terus istilahnya beliau bisa apa tuh, bisa terbang kan begitu kan, bisa terbang, sakti mandraguna. Iya. Dan banyak juga kan di kalangan kita itu mencari-cari, ya kan, mencari bagaimana sosok Eyang Prabu Siliwangi itu sendiri. Betul. Ya kalau menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan kami di Ngobrol Santai, ngobrol tentang seputar mistis. Gimana kabarnya Kang Jasad? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Begini Kang, kita kan selama ini dari lahir sampai sekarang tinggal di Jawa Barat kan. Terdengar sering banget itu cerita tentang Eyang Prabu Kang, Eyang Prabu Siliwangi. Terkadang udah Siliwangi gitu. Udah yang Prabu Siliwangi lagi nih. Terusin. Iya. Jadi Eyang Prabu itu sosok seorang apa ya Kang gitu ya? Jadi begini, untuk Eyang Prabu Siliwangi itu sendiri ya, tentulah kita tinggal di Jawa Barat. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Eyang Prabu Siliwangi. Kan begitu. Nah, banyak di kalangan kita itu mempertanyakan, kan begitu, kesaktian, kan begitu, kehebatan, terus istilahnya beliau bisa apa tuh, bisa terbang kan begitu kan, bisa terbang, sakti mandraguna. Iya. Dan banyak juga kan di kalangan kita itu mencari-cari, ya kan, mencari bagaimana sosok Eyang Prabu Siliwangi itu sendiri. Betul gitu. Ya kalau menurut saya Eyang Prabu itu adalah seorang yang bijaksana, seorang raja yang bijaksana, yang mampu mengendalikan masyarakatnya, begitu, yang sangat berbaur dengan masyarakat, begitu, seorang yang arif, seorang yang bijaksana, seorang raja pula, kan begitu. Kita istilahnya begini, Eyang Prabu Siliwangi itu kan bagi kita, kalau kita tinggal di Jawa Barat berarti kan suatu figur, ya kan, suatu figur atau suatu tokoh, ya kan, tokoh. Nah, kalau mengenai tokoh itu kan kita harus bisa mencontoh, ya kan. Kalau kita hanya mencontoh dengan kesaktiannya saja atau mencontoh kepada apa sih, kesaktian atau sakti mandragunanya saja, ya tentu kita sulit untuk mengikutinya. Karena apa? Eyang Prabu bisa terbang. Betul. Iya kan? Masa kita harus bisa terbang? Saya juga harus terbang. Iya kan begitu, nggak mungkin. Nggak mungkin loh. Begitu. Ya walaupun mungkin bisa. Betul. Bisa mungkin kalau kita naik kapal. Dia begitu. Jadi kita jangan mencari kesaktian Eyang Prabu yang begini-begini atau kita harus bisa begini, jangan. Intinya apa? Yang harus kita contoh dari Eyang Prabu Siliwangi itu apa? Kan begitu sebenarnya. Dia seorang raja, dia seorang yang arif, yang berbaur dengan masyarakat, yang mengetahui atau apa sih namanya, bijaksana, kebijaksanaan dalam kepemimpinannya, kan seperti itu. Ya kita kan harus mengikuti langkah atau jejak beliau, kan seperti itu. Tentu kita harus berbangga hati dengan masalah itu, ya kan? Karena apa? Yang harus kita teladani dari Eyang Prabu Siliwangi itu adalah kearifannya. Kita harus mengikuti kearifannya, ya kan? Siliwangi atau saling mengharumkan, jangan saling menjatuhkan. Arti dari kata Siliwangi itu seperti itu. Nah, iya, Siliwangi, silih atau saling mengharumkan, jangan saling menjelekkan. Wangi itu kan mengharumkan ya. Siliwangi. Intinya kita harus mengikuti itu. Itu. Jadi kita menjadi pribadi yang bijaksana, menjadi pribadi yang
arif, kan begitu, yang berbaur dengan masyarakat, dengan siapapun, dengan kalangan apapun, seperti itu. Iya, iya. Kadang itu ada juga Kang, yang Prabu Siliwangi itu terkenal dengan kerajaannya yaitu Pajajaran. Iya. Otomatis kan Lah, Pajajaran iya. itu mengandung makna. Lah, iya. Nah, apa sih Kang arti dari kata Pajajaran itu Kang? Ya kan udah tahu lah kita, ya kan, kita tinggal di Jawa Barat tentu sangat mengetahui arti itu. Pajajaran saling sejajar. Dan begitu kita itu sama rata. Berarti di Sunda dong. Iya. Sarua kabeh, ya kan, sama rata. Sama rata. Begitu, mau yang Sejajar. kaya, mau yang miskin, mau rakyat, mau pemimpin, intinya sama Sejajar. rata. Sejajar. Apa kita harus Siliwangi, ya kan? Betul. Sejajar antara rakyat dengan pemimpin, sejajar antara yang miskin dengan yang kaya, kan begitu. Sejajar dalam hal apa? Dalam arti Siliwangi saling mengharumkan. Iya, mengharumkan. Jangan saling menjatuhkan, saling Iya. mengharumkan, jangan saling menjelekkan, kan itu sebenarnya. Betul. Begitu. Nah, Kang, saya mau nanya nih, untuk yang Prabu Siliwangi itu agamanya gimana itu? Apa itu? Tentang Iya, betul. Iya. Kadang agama juga Iya. kita sering bertanya gitu ya. Itu gimana Kang tentang agamanya gitu kan? Pengen tahu Kang. Jadi kalau untuk masalah agama jangan menurut saya ya nggak bisa. Oh. Karena iya, apa? iya. Kita lihat dulu nih sejarahnya. Iya, betul. Ya kan, tentu kita sudah tidak asing lah dengan sejarahnya. Iya. Nah, dari sejarah ini nanti kita akan bisa memilah nih, agama apa sebenarnya yang Prabu Siliwangi itu, kan seperti itu. Kalau kita baca di dalam sejarah, yang Prabu Siliwangi itu, ya kan, nikah dengan Nyi Sumbang Larang. Nah, Nyi Sumbang Larang ini siapa? Yaitu muridnya Syekh Kuro Karawang. Oh, yang di Karawang itu ya Kang. Syekh Kuro Karawang. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, Syekh Kuro itu siapa? Seorang sosok ulama Kang. Iya, seorang ulama Ulama atau besar. seorang waliullah. Oh, Iya kan? iya. Seorang ulama, sosok tokoh figur di dalam masyarakat pada zaman itu, ya kan, seorang ulama besar atau seorang waliullah. Kan begitu. Agamanya apa? Ya tentu Islam. agama Islam, dan memiliki murid yaitu Nyi Sumbang Larang. Nah, Iya. Eyang Prabu Siliwangi dinikahkan dengan Nyi Sumbang Larang oleh Syekh Kuro. Iya. Nah, kira-kira Oh, iya. Paham. agamanya apa? Iya. Ya, pasti harus Islam dong. Kalau misalkan benar bahwa Sumbang Larang itu muridnya Syekh Kuro Karawang, Nah, begitu. iya kan? Berarti kan harus Islam. Islam. Tidak mungkin seorang syekh atau seorang ulama, apalagi beliau adalah seorang wali, menikahkan muridnya. muridnya dengan yang berbeda keyakinan. Oh, Sangat tidak mungkin, Iya. ya kan? Jadi bukan kata saya nih. Ah. Kita lihat sejarahnya seperti ini. Iya, betul. Iya kan? Dan tanggung jawabnya pun gimana ya? Nah, itu tanggung jawabnya pun dunia heran. Iya kan? Tanggung jawabnya. Karena apa, dia seorang wali yang nggak mungkin lah menikahkan yang berbeda keyakinan. Kan begitu. Sebenarnya. Iya. Oh, Nah, itu. iya kan? Nah, ini satu poinnya. Terus yang kedua lagi, sekarang begini. Pada akhirnya Eyang Prabu sudah menikah, lalu dia menjadi raja, Iya. lalu dia memiliki Anak. memiliki keturunan atau anak, kan begitu. Iya. Ada 3, Wala Sungsang, Rara Santang, dan Kian Santang. Kian Santang. Nah, pada akhirnya itu kan Kian Santang katanya ini Mah ya. Iya, Kita lihat dalam sejarah, Kian Santang itu ngejar-ngejar bapaknya. Oh iya, cerita Iya di kan? rakyat lah. Iya Ramai itu kan? Saya pernah baca bukunya. Ngejar-ngejar bapaknya untuk masuk. Islam. Itu ada, itu saya pernah baca juga. Apakah mungkin? Sedangkan dia juga terakhir dari orang. Iya. Ya kan? Apakah mungkin? Sedangkan Eyang Prabu sendiri pas awal nikah sudah Keyakinannya Islam. kan begitu. Apakah mungkin caranya seperti ini? Oh Iya kan? Apalagi Kian Santang itu adalah sosok ulama, Iya. ya kan? Sosok penyebar agama Islam juga, Iya. kan seperti itu. Iya. Penyebar agama Islam, bahkan dia waliullah, kan begitu. Ya kan? Sosok ulama besar pada zaman itu. Nah, mana mungkin seorang ulama besar memaksa seseorang untuk masuk Islam? Iya, sedangkan saya dengar agama juga Lah, iya, paksaan dong. sangat bukan tidak paksaan. mungkin, kan Iya. begitu. Karena agama juga bukan paksaan, seperti itu. Oh. Nah, dari kesimpulan 2 tadi, kira-kira nih, Eyang Prabu itu Iya, betul. agamanya apa?
Ya menurut saya kalau udah jelas seperti ini ya Islam. Sampai iya. Begitu. Ya, tapi kan ada juga nih orang yang istilahnya meyakini lah, Iya, iya. atau memiliki prinsip lah bahwa Eyang Prabu itu bukan Islam. Ya kita hargai. Iya. Cuman kan kita boleh dong, ya kan, Iya. berpersepsi seperti ini, Iya, iya, karena sejarahnya jelas. Betul, betul. Gitu, karena sejarahnya jelas, terus tulisannya atau bukunya juga kan Jelas, udah, iya. udah jelas kan seperti itu. Jadi dari keturunan dari anak pertama sampai dengan anak ketiga itu Kang, berarti dia mempunyai anak seorang lelaki berapa orang Kang? Ya kalau dari sejarahnya mah kan meren Wala Sungsang, Rara Santang, Kian Santang. Oh, iya, iya. Ya kan 3. Yang pertama meren yang disebut apa? Pangeran Cakalbuana itu kan. Oh, iya, kan? jadi nama-namanya. Ya, yang kedua itu Rara Santang Iya. atau ibunya Sunan Gunung Jati, Iya. kan seperti Oh. itu. Terus yang ketiga ya Kian Santang tadi. Ya Jadi intinya dia mempunyai nama-nama ini ya Kang ya. Mm-mm. Mempunyai nama-nama ya. Iya. Oh, nama-nama yang berbeda. Saya lihat di artikel buku ya, pernah saya belajar juga seperti itu. Karena keinginan tahun saya bahwa saya itu orang Jawa Barat. Kok rame banget sih Eyang Prabu Siliwangi dibicarakan di kalangan masyarakat seperti itu. Makanya dari keturunannya juga, apakah benar Kang itu? Nama-namanya juga banyak gitu Kang. Apa dari Eyang Prabunya, dari anak-anaknya, terus sampai dengan mempunyai anak, saya dengar itu Kang, mempunyai anak cucu atau anak, saya nggak tahu juga tuh. Saya ingin jelas Kang, penjelasannya apa tuh Kang? Ya intinya kan seperti ini. Kalau misalkan untuk anak Eyang Prabu Siliwangi ya kita udah tahu lah. Iya, iya. Ya kan. Terus Rara Santang juga itu adalah ibunya Sunan Gunung Jati. Oh, Ya kan. Iya, iya. Sosok ulama juga ya Kang ya. Wali juga dong. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ya. Ya, sosok figur ulama juga. Beliau itu ya mencetak ya ulama-ulama besar sebenarnya. Di Indonesia ini. Nah, iya berpengaruh sangat besar itu untuk untuk Jawa Barat pada khususnya kan, untuk Indonesia pada umumnya seperti itu. Oh iya, iya. Makanya petilasan juga banyak kan. Iya. Ke sini petilasan Eyang Prabu. Iya, Ke sini petilasan Eyang Prabu. Iya. Khususnya Kang tuh saya dengar-dengar di Bogor juga banyak ya Kang ya. Ya banyak di Bogor, banyak bahkan di ya berbagai tempat lah. Di Ada Jawa aja Barat, gitu kadang ya. di Jawa Barat gitu. Luas juga ya Luas. namanya, tadi akan jelasin Pajajaran sejajar dengan kalangan masyarakat, seorang arif yang bijaksana. Itu benar diakui pada zamannya itu Kang ya. Iya, iya. Kita harus mencontoh ya. Terima kasih Kang ya, begitu jelas.